Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Engki Kusuma dan dua rekan saya yang bernama Farijal Ansar dan Marzuki Lumbantoruan dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Mesin Prodi Teknik Mesin kelas ME 4G. Adapun tujuan kami membuat video ini yaitu untuk menjelaskan bagian-bagian pompa sentrifugal dan prinsip kerjanya. Di sini terlebih dahulu izinkan saya menjelaskan apa itu pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal adalah suatu mesin kinetis yang mengubah energi mekanik menjadi energi fluida menggunakan gaya sentrifugal. Pompa sentrifugal terdiri dari sebuah cakram dan terdapat sudut-sudut arah putaran. Sudut-sudut itu biasanya dibelokkan ke belakang terhadap arah putaran. Selanjutnya kita masuk kepada bagian-bagian dari pompa sentrifugal. Adapun bagian-bagian dari pompa sentrifugal yaitu yang pertama ada casing. Casing adalah komponen utama atau pertama dari pompa sentrifugal adalah casing pompa. Casing pompa sentrifugal didesain berbentuk sebuah diffuser yang mengelilingi impeller pompa. Diffuser ini lebih sering dikenal sebagai volute casing. Sesuai dengan fungsi diffuser, volute casing berfungsi untuk menurunkan kecepatan aliran fluida yang masuk ke dalam pompa menuju sisi outlet pompa. Volute casing didesain membentuk corong yang berfungsi untuk mengkonversikan energi kinetik menjadi tekanan dengan jalan menurunkan kecepatan dan menaikkan tekanan. Hal ini juga membantu menyeimbangkan tekanan hidrolik pada shaft pompa. Yang kedua, impeller. Impeller adalah bagian yang berputar dari pompa sentrifugal, yaitu berfungsi untuk mentransfer energi dari putaran motor menuju fluida yang dipompa dengan jalan mengakselerasinya dari tengah impeller ke luar sisi impeller. Desain impeller tergantung atas kebutuhan tekanan, kecepatan aliran, serta kesesuaian dengan sistemnya. Impeller menjadi komponen yang paling utama berpengaruh terhadap performa pompa. Modifikasi desain impeller akan berpengaruh terhadap bentuk kurva karakteristik pompa tersebut. Ada berbagai macam desain impeller pompa sentrifugal, antara lain tipe tertutup dan terbuka. Dan ada yang ketiga, poros. Poros pompa adalah bagian yang mentransmisikan putaran dari sumber gerak seperti motor listrik ke pompa. Yang perlu Anda perhatikan adalah pada sebuah pompa sentrifugal yang bekerja di titik efisiensi terbaiknya, maka gaya banding porosnya akan secara sempurna terdistribusikan ke seluruh bagian impeller pompa. Kita lanjut yang keempat, ada bearing. Bearing pada pompa berfungsi untuk menahan posisi rotor relatif terhadap stator sesuai dengan jenis bearing yang digunakan. Bearing yang digunakan pada pompa yaitu berupa jurnal bearing yang berfungsi untuk menahan gaya berat dan gaya-gaya searah dengan gaya berat tersebut, serta truss bearing yang berfungsi untuk menahan gaya aksial yang timbul pada poros pompa relatif terhadap stator pompa. Yang kelima, ada kopling. Pada dasarnya kopling berfungsi untuk menghubungkan dua shaft, di mana yang satu adalah poros penggerak dan yang lainnya adalah poros yang digerakkan. Yang keenam, sistem packing. Sistem packing pada pompa adalah untuk mengontrol kebocoran fluida yang mungkin terjadi pada sisi perbatasan antara bagian pompa yang berputar poros dengan stator. Sistem sealing yang banyak digunakan pada pompa sentrifugal adalah mechanical seal dan gland packing. Dan yang terakhir, ada sistem lubrikasi. Sistem lubrikasi pada pompa berfungsi untuk mengurangi koefisien gerak antara dua permukaan yang bertemu sehingga mengurangi risiko keausan. Lubrikasi pada pompa terutama digunakan pada bearing. Sistemnya dapat berupa lube oil atau juga tipe grease, tergantung dari desain pompa itu sendiri. Pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal digerakkan oleh daya dari motor diberikan kepada pompa-pompa untuk memutar impeller dan terpasang pada poros tersebut. Zat cair yang ada di dalam impeller ikut berputar karena dorongan sudu-sudu. Karena timbul gaya sentrifugal, maka zat cair mengalir dari tengah impeller kan keluar melalui saluran di antara sudu-sudu dan meninggalkan impeller dengan kecepatan tinggi.
Zat cair yang keluar dari impeller dengan kecepatan tinggi ini kemudian akan keluar melalui saluran yang penampangnya makin membesar atau volute diffuser, sehingga terjadi perubahan dari head kecepatan menjadi head tekanan. Oleh sebab itu, zat cair yang keluar dari flange pompa memiliki head total yang lebih besar.